bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Come on, church! Boleh semua tangan di atas bagi Tuhan ya, come on! Haleluya, shalom saudara. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua ada saat ini hanya karena perkenanan Tuhan, hanya karena kasih dan anugerah Tuhan kita boleh ada bersama-sama untuk beribadah bersama-sama di tempat kita masing-masing. Apapun dan kondisi kita saat ini, mari kita bersyukur, kita puji dan kita sembah Tuhan kita karena Dia memang layak untuk ditinggikan dan diagungkan. Mari saya undang kita semua untuk siapkan hati kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kalau Kau masih izinkan kami untuk kami boleh sama-sama beribadah dalam bentuk sajian online ini ya Tuhan. Biar kiranya apapun Tuhan, dimanapun kami berada, kami boleh sama-sama bersatu hati, meninggikan, memuliakan Engkau. Kami boleh sama-sama menaikkan suara kami. Kami angkat hati kami, memuji Engkau sebab Engkau yang layak untuk diagungkan dan ditinggikan. Biar kiranya dari tempat kami masing-masing ya Tuhan, ada pujian yang mengalir, ada pujian yang kami naikkan, penyembahan yang kami naikkan, sehingga memenuhi tahta-Mu. Engkau disenangkan oleh pujian-pujian kami ya Tuhan. Layakan setiap kami, basuh kami dengan darah anak domba-Mu, biar kiranya kami boleh layak, kami boleh diperkenankan untuk menghampiri tahta-Mu dan penuhi tahta-Mu dengan puji-pujian kami dan penyembahan kami dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada, mari ya Tuhan. Yesus, kami puja. Yesus, Engkau kami sembah sebagai Raja dan Tuhan kami. Kau yang ada di tengah-tengah kami. Segala sembah dan segala puji hanya layak bagi Engkau. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Engkau yang berdiri di tengah-tengah kami. Ditinggikan, ditinggikan dan dipuji. Sembah, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sama-sama katakan, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah, sembah dan puji penuhi tahta-Mu.
bagimu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. And as we worship, and as we worship, build your throne. Come on. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your praise. Come on. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, and as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Come, Lord Jesus, and take your place. Come, Lord Jesus, and take your place. As our worship, build your throne in this place. We worship you. Sembah dan puji hanya bagimu Tuhan. Sebab Engkau yang layak untuk diagungkan, Engkau yang layak untuk ditinggikan. Sembah, sembah. Engkau yang layak untuk diagungkan. Kami tinggikan Engkau, oh Jesus. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak. Mari jemaat Tuhan, sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari sembah, mari naikkan syukurmu. Sebab Dia yang layak untuk disembah, sebab Dia yang layak diagungkan. Kami mau tinggikan dirimu lebih lagi Tuhan, mengatasi bumi ini. Sebab kemuliaan-Mu, keagungan-Mu, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi ini Tuhan. Biar Engkau yang disanjung, Engkau yang ditinggikan. Haleluya. Sama-sama katakan, tinggikan dirinya. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan, amin. Mengatasi langit, yes. Biar kemuliaan-Mu, haleluya, amin. Yes, kasih bumi. Mari saudara yang mau bangkit berdiri, silakan bangkit berdiri dan angkat tanganmu. Sembah Tuhan, tinggikan Allah-Mu. Dia yang layak disembah, Dia Raja segala raja. Haleluya. Yes, amin. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu. Haleluya. Mengatasi langit. Kemuliaan-Mu
kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu, keagungan-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu. Amin. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi ini, mengatasi bumi. Haleluya. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai, sorakan haleluya. Haleluya. Glory, glory. Kami bersuka Tuhan atas setiap perbuatan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hingga saat ini Tuhan, biar kita segala pujian dan segala sembah kami Tuhan hanya bagi Engkau saja. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak disembah. Dan biar kira kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan, memuji dan menyembah-Mu. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau memuliakan Engkau, Raja dari segala Raja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siap memuji dan menyembah-Mu. Yang siap sama-sama katakan, amin. Haleluya. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, ku pasti menang, ku pasti menang. Yeah, sama-sama. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kalau Engkau tidak pernah biarkan pencobaan. Haleluya. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Katakan, bersama Roh-Mu, dengan iman nyatakan, ku pasti menang. Yeah. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Haleluya. Biar Engkau yang disenangkan oleh puji-pujian kami Tuhan. Segala hormat, segala kemuliaan kami mau bersorak dengan segenap hati kami. Sebab hanya Engkau yang layak diagungkan, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Lebih keras lagi. Sorak, dengan segenap hati, Raja
tinggi, tinggi. Mari angkat tanganmu. Haleluya. Yes. Kemuliaan sorak, sorak dengan segenap hati. Raja, keagungan Raja, Raja, keagungan Raja, keagungan. Haleluya. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan buat kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dari hari ke hari kami percaya berkat-Mu selalu turun atas kami. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Are you ready? Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Kau pegang erat tangan kami. Terima kasih Tuhan. Sama-sama. Sekali lagi. Berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Sekali lagi nyatakan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Yang percaya berikan tepuk tangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara percaya kalau berkat rahmat Tuhan tak pernah habis dalam kehidupan kita. Amin. Mari yang mau nyatakan sekali lagi. Yang mau nyatakan sekali lagi. Tak berkesudahan
kesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Haleluya, tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku, selalu pegang erat tanganku. Yang percaya katakan, pegang erat tanganku. Haleluya. Tanpa Engkau yang pegang kami Tuhan, kami nggak akan sanggup Tuhan. Tanpa Engkau yang berjalan dengan kami Tuhan, kami nggak akan bisa Tuhan. Kami lalui hari-hari kami. Dengan apa yang ada Tuhan saat-saat ini ya Tuhan, kami hanya bisa kuat, kami hanya bisa bertahan sampai saat ini hanya karena Engkau ada bersama dengan kami. Engkau yang selalu memberikan ketenangan buat kami, Engkau yang selalu memberikan kekuatan buat kami. Dan saat ini ya Tuhan, dimanapun kami berada, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau Bapa yang akan selalu mendengar setiap seruan hati kami. Mari ya Tuhan, lawat setiap kami. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Amin. Yes. Lewat lembah terang, Kau temani aku, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu. Amin. Untuk kebaikanku. Mengalir kuasa Dari kebanggaan tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Come on. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka.
hari mengalami, merasakan hal-hal seperti ini. Mari percayalah, Dia tidak pernah tinggalkan kita untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Mari ya Tuhan, Roh Kudus mengalir bagi setiap kami. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Come on. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Let it flow, mengalirlah, ya Yesus, Roh Kudus. Yes, Kau yang memulihkan setiap kami, Kau yang memulihkan setiap kami. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Come on, come on. Haleluya. Mengalir, hampiri tatanya. Haleluya. Dia yang memulihkan setiap kita, Dia yang memulihkan setiap kita. Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang kuasa, Engkau Allah yang dahsyat. Kau mengalir bagi setiap kami. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Apapun yang kita sedang alami saat ini, mari percaya, bukan tenang. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir Dari tempat Amin. maha tinggi, Bapa Kekal Haleluya. mulia, Kau hadir di sini, Come on. memulihkan hati, Haleluya. menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu,
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas waktu dan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama dalam mengikuti peribadahan dalam situasi kondisi yang saat ini juga. Tetap kami tahu Tuhan bahwa penyertaan-Mu adalah sempurna di dalam kehidupan kami. Kami yang telah memuji menyembah-Mu, kiranya apa yang kami boleh naikkan Bapa itu boleh berkenan kepada Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan kebenaran firman-Mu juga boleh kami nikmati dan kami boleh hidupi, sehingga kami dikuatkan, dimampukan, iman kami diteguhkan. Pakai hamba-Mu Bapa untuk menjadi alat-Mu, biarlah kami yang menyampaikan maupun kami mendengarkan, sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarpat. Setelah itu ia sampai ke pintu gerbang kota itu. Tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada padaku roti sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kamu buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan ini tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, melalui pembacaan firman Tuhan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana menjadi pribadi yang berkualitas. Tentunya setiap orang yang ingin membeli sesuatu barang atau sesuatu benda, bisa dipastikan dia pasti memilih barang yang berkualitas baik. Dan untuk menjadi barang yang berkualitas baik, haruslah mengalami beberapa proses. Contohnya, untuk mendapatkan emas yang murni, yang berkualitas baik, maka emas tersebut harus dilebur beberapa kali, dibakar, kemudian dibersihkan dengan air raksa, lalu diulangi lagi, dibakar sampai proses kemurnian emas itu terjadi. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara, untuk kita menjadi pribadi yang berkualitas, kita juga harus bersedia mengalami proses. Proses yang kita alami bisa dalam kejadian-kejadian atau pengalaman kehidupan yang
sedang atau sementara terjadi di dalam kehidupan kita. Dan proses tersebut terkadang sulit untuk kita hadapi dan kita lakukan. Bahkan acap kali terlalu sakit untuk kita lewatkan. Namun proses itulah yang akan menjadikan kita pribadi yang berkualitas, ditempa oleh keadaan, ditempa berbagai pengalaman-pengalaman sulit, ataupun menghadapi keadaan-keadaan dalam penderitaan atau pencobaan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat 16 ini, untuk kita dapat menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang berkualitas. Terlebih lagi kita tahu sampai pada hari ini kita pun mengalami keadaan yang cukup sulit oleh karena kondisi pandemi yang sampai hari ini kita tetap bergumul dan mengharapkan adanya keadaan baik. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang berkualitas? Pesan kebenaran firman Tuhan yang pertama adalah kita tetap bertahan di tengah-tengah kesulitan. Bertahan di tengah-tengah kesulitan. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, di situ firman Tuhan katakan, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarpat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah mengambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita dapat melihat di sini situasi bagaimana seorang janda di tengah kesulitan. Semua orang pasti pernah mengalami yang namanya masalah. Semua orang pasti pernah mengalami yang namanya persoalan-persoalan dalam hidup. Dan kita melihat janda ini mengalami hampir kehabisan makanan. Tetapi itu semua tidak membuat janda ini berputus asa dan meratapi nasibnya. Di saat-saat terakhir, ia tetap bertahan. Di saat-saat tidak ada makanan, hanya tersisa sedikit saja tepung dan sedikit saja minyak, dia tetap bertahan. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Seberapapun berat masalah yang kita hadapi, seberapapun berat cobaan yang kita jumpai saat ini, ingatlah, jangan pernah ada kata putus asa. Ingatlah, jangan pernah ada kata menyerah. Karena apa? Kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5, di situ Alkitab mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini pesan kebenaran firman Tuhan. Tetap bertahan di tengah-tengah kesulitan. Kita tahu kondisi sekarang ini di mana-mana orang mengalami berbagai ketakutan, berbagai kekhawatiran, situasi kondisi yang tidak kondusif. Pandemi corona yang saat ini pun masih tetap memberikan rasa ketakutan, rasa kecemasan. Tetapi walaupun dalam situasi kondisi yang sulit itu, kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh berputus asa. Karena apa? Yang jelas bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kehidupan kita. Terlebih lagi di tengah-tengah kesulitan yang ada, Tuhan ada bersama dengan kita. Justru momentum kesulitan ini, kesulitan membawa kita supaya kita dapat menguatkan iman percaya kita. Jadikan kondisi sulit ini menguatkan iman kehidupan Bapak Ibu Saudara. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menjadi pribadi yang berkualitas. Yang kedua,
di dalam ayat yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12, di situ dicatat bahwa ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli." Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, "Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia." Bapak Ibu Saudara, janda ini mengalami pilihan yang sulit untuk dilakukan. Mengapa? Di saat gandum sisa hanya segenggam dan minyak sisa sedikit dalam buli-buli, namun ada tamu yang datang yang meminta justru membuatkan makanan. Ini sangat ironis Bapak Ibu Saudara. Kalau seandainya di rumah kita tidak ada makanan atau sesuatu bahan yang untuk diolah atau hanya sedikit, lalu kita kedatangan tamu, ya, yang kita harapkan tamu membawa berkat, tetapi justru tamu membawa beban yang memberatkan kita lagi. Bagaimana situasi kondisi yang kita hadapi? Bapak Ibu Saudara, mudah saja bagi kita untuk kita dapat berbagi di saat kita berlebih. Mudah bagi kita untuk bisa melakukan, berbagi, memberi di saat kita ada. Namun sebaliknya, bagaimana ketika kita tidak memiliki tetapi kita harus memberi? Kalau kita memberi di saat kita ada, maka saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, di luar sana orang-orang yang tidak percaya pun mampu untuk melakukan. Ketika kita ada, ketika kita berlebihan, kita mampu memberi, itu biasa saja Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang luar biasa adalah bagaimana ketika kita kekurangan tetapi kita justru harus memberi. Pasti sangat sulit. Tetapi Bapak Ibu Saudara, janda ini menunjukkan contoh dan teladan yang sangat luar biasa kepada kita. Justru di saat dia bersedia memberi persediaan terakhirnya untuk hamba Tuhan, untuk Nabi Elia. Dan inilah yang Tuhan mau, untuk kita bisa berbagi dengan sesama kita yang membutuhkan. Dan kita lihat bahwa hasilnya pun dari ketaatan, ketika dia memberi di tengah-tengah kesukaran, Tuhan buat jalan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, krisis ternyata bukanlah kali ini saja terjadi. Krisis di berbagai tempat dan keadaan sering kali terjadi. Bencana kelaparan, bencana alam, situasi kondisi yang membuat sulit bukanlah sesuatu yang baru. Bapak Ibu Saudara, saya selalu mengatakan bahwa situasi kondisi di akhir-akhir yang akan datang bukan semakin membaik, tetapi semakin memburuk, semakin sulit. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sekalipun demikian, selalu ada pengharapan di dalam kehidupan kita. Ishak ketika dia mengalami kelaparan, justru pada saat itu dia juga menabur. Terjadi kekeringan, tetapi dia menabur. Ini artinya Bapak Ibu Saudara, sekalipun dalam situasi keadaan yang tidak memungkinkan, selalu ada harapan. Karena sumber dari segala kehidupan kita adalah Tuhan itu sendiri. Jadi mari kita memberi dalam kondisi keadaan apapun. Dan percayalah, ketika kita menabur, pasti kita akan menuai. Tetaplah memberi walaupun di tengah-tengah kesulitan. Tuhan tidak pernah menutup mata, menutup telinga ketika kita sedang melakukan sesuatu. Dan ketika kita menyuarakan suara hati kita kepada Tuhan dengan doa kita. Yakin dan percaya pasti, karena Tuhan adalah jawaban dalam seluruh kehidupan kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menjadi pribadi yang berkualitas. Di dalam firman Tuhan yang kita baca dalam ayat yang ke-14 dan 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan ini tidak akan habis
Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu pun makan beberapa waktu lamanya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Lalu pergilah perempuan itu dan melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Elia. Kunci keberhasilan menjadi pribadi yang berkualitas adalah tetap berani untuk mempercayai firman Tuhan. Berani mempercayai firman Tuhan, mempertaruhkan seluruh kehidupan dengan kebenaran firman Tuhan. Janda ini mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu, baru kemudian ia mengalami mujizat. Bukan tepung dalam tempayan dulu penuh, baru ia membuat roti. Bukan minyak dalam buli-buli itu ada dulu banyak untuk bisa membuat roti, lalu memberikan kepada Elia. Tidak, tetapi dia membuat roti terlebih dahulu. Baru dia melihat kuasa dan mujizat, yaitu tepung segenggam tidak pernah habis, dan minyak dalam buli-buli yang sedikit tidak pernah berkurang. Terkadang kita sebagai orang percaya melakukan kebaikan, untuk mau melakukan berbagai-bagai kebaikan, kita harus minta mujizat dulu, baru percaya kepada Tuhan. Ini yang terkadang agak sedikit berbeda. Bahkan kita terkadang meragukan firman Tuhan yang sudah sering kita dengar dan sering kita baca. Firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk kita tidak takut, untuk kita tidak perlu khawatir. Ya, kita tahu bahwa Tuhan adalah penyembuh kita, dan kita tahu bahwa Tuhan akan menyertai kita selama-lamanya. Dan oleh karena itu, mari kita belajar mempercayai firman Tuhan. Seperti janda ini yang mengalami mujizat Tuhan setelah ia berani mempercayai firman Tuhan melalui hambanya Elia. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, jangan pernah sedikit pun engkau meragukan kebenaran firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan menjadi pedoman kehidupan kita dimanapun, saat dalam situasi seperti apapun. Berani memperkatakan firman Tuhan, berani mempercayai firman Tuhan, bagaimanapun harganya. Tentu semakin hari kehidupan kita semakin sulit. Apalagi di negara kita yang mengalami keterpurukan, bukan hanya di bidang ekonomi, tetapi juga dalam hal moral. Kasih orang juga semakin dingin, tingkat kejahatan semakin tinggi, kejahatan semakin meningkat, keadaan pemerintahan kita yang tidak menentu, harga-harga semakin tidak kondusif. Namun kita orang-orang percaya harus tetap menjadi pribadi yang berkualitas, karena Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk kita dapat melakukan apa yang diajarkan Alkitab yang diberikan Tuhan sebagai pedoman kehidupan kita. Ingat, tetaplah bertahan meskipun di tengah-tengah kesulitan. Tetaplah memberi meskipun kita dalam kekurangan, dan berani mempercayai kebenaran firman Tuhan. Jadilah pribadi yang berkualitas. Tuhan senantiasa yang akan menyertai dan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara, dalam situasi keadaan apapun, ingatlah, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dia yang telah memanggil kita, Dia yang telah memilih kita, Dia pula lah yang akan memelihara kehidupan kita. Saat situasi keberadaan kita pun yang sangat tidak menentu dengan situasi sekarang, tetap Tuhan adalah penolong kita. Dia adalah Yehova Jireh yang mencukupkan. Dia adalah
El Shaddai, Allah yang berkuasa. Dia adalah pribadi yang sanggup untuk melakukan segala, merubah segala keadaan yang buruk menjadi sesuatu yang baik dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan kiranya akan semakin menguatkan, kiranya akan semakin memberikan dampak yang luar biasa. Iman kita semakin dikuatkan, iman kita semakin diteguhkan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang terhidupi itu akan semakin membawa kita kepada kemenangan-kemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita bersatu dalam berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Allah kami, di dalam Yesus Kristus, kami yakin dan percaya Tuhan, baik dalam situasi hari ini maupun yang akan datang, ketika kami dapat bertahan, ketika kami dapat memberi, dan ketika kami berani mempercayakan kebenaran firman Tuhan, Engkau akan menyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Meskipun dalam situasi keadaan yang sulit, kami tetap Bapa dapat mengalami kuasa-Mu, kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kami. Karena Tuhan tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami. Karena janji-Mu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami sendiri. Engkaulah selalu harapan kami. Engkaulah jawaban dalam setiap doa kami. Dan kepada-Mu lah Tuhan kami percaya. Terima kasih Bapa. Berkati sidang jemaat-Mu, jemaat Petojo, kiranya dimanapun jemaat-Mu berada dalam melakukan segala aktivitas kegiatan, Tuhan kiranya memberkati usaha, pekerjaan, pelayanan. Tuhan kiranya Engkau menolong. Demikian juga buat gembala sidang dan keluarga hamba-Mu di tempat ini, keluarga hamba-Mu ya Bapa yang ada di Petojo. Tuhan senantiasa mencurahkan anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kita akan mengangkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi damai sejahtera. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tanganmu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Shout to Jesus.